warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PRW dan pihak keluarga yang sudah menerima kami. Terkait dengan pertemuan ini memang sudah ada sounding ya, pesan pemberitahuan sebetulnya kepada Pak Jai kalau akan ada pertemuan. Makanya saya berharap tadi Bu Eva-nya ada, gitu kan ya. Permasalahannya bisa setidaknya tuh ada clear lah, walaupun jalan titik temunya gitu ya, mau seperti apa gitu. Ini karena tidak ada, mungkin kita akan bicarakan walaupun nggak ada orangnya kan, sebetulnya kan harusnya ada orangnya, iya kan, biar masalahnya jelas, penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Nah nggak apa-apa, sekarang mungkin apa ya, kita mudah-mudahan dengan seperti ini ada jalan keluar. Ini siapa? Ini apa? Ini siapa? Oh, ada yang sedang proses. Karena tadi emang di situ ya, tadinya bilang Udah nggak apa-apa, langsung aja ke ibunya gitu ya. Ini Bu Eva ya, Bu Eva. Saya tidak tahu ya seperti apa pertamanya sehingga ibu-ibu seperti ini ya. Ada sih kronologis yang sudah dijelaskan. Cuman oke lah, ini sudah terjadi gitu kan ya. Hal ini nih sudah terjadi ya, masalah itu sudah terjadi. Kami nih sebagai perwakilan dari ibu-ibu yang menjadi korban dari Bu Eva meminta solusinya dan niat baiknya seperti apa gitu, dan real gitu, ini harus jelas karena bukan nilai sedikit uang ini, sementara kan mereka juga bukan semuanya orang-orang yang punya Mbak gitu. Jadi mereka dengan berharap dengan adanya arisan ini akan menambah kesejahteraan mereka gitu. kalau HP-nya itu dari dokumentasi. Iya. Gitu ya. Ini udah di sini, Pak. Jadi gitu Bu Eva, punten ya. Jadi korban-korban ini saya tekankan mereka bukan semuanya orang yang kuat, gitu kan ya. Nah makanya saya minta niat baik dari Bu Eva. Dengan adanya masalah, kita kan nggak tahu di belakang ini uangnya dipakai apa, gitu kan. Yang jelas ini bukan uangnya Mbak Eva, tapi uang mereka. Ada tindak pidana di sini, ya. Nah itu satu. Nah keduanya mungkin penyelesaiannya ini baiknya seperti apa? Ayo kita musyawarahkan, tapi istilahnya tidak merugikan korban kami juga, gitu. Seperti itu. Dan tambahnya mungkin Pak Jek. Baik, Bu Eva gitu. Arisan itu nggak ada jadi uang arisan yang mereka saya kasih keuntungan itu dari uang pribadi saya sendiri. Keuntungan dari uang pribadi. Nah uang mereka itu diapain? Ya nggak diapa-apain, didiemin aja. Kalau misalnya nggak percaya ya iya, saya kerja rekening orang. Kalau kemarin Eva tuh mau ngomong tuh takutnya nggak ada yang percaya gitu. Karena kan dari awal udah kayak Eva ini arisannya dari keuntungan arisannya kebantu banget gitu. Jadi kayak sebenarnya jual arisan itu kayak berkedok invest itu cuman alibi, sebenarnya keuntungannya itu juga dari uang Eva sendiri. Malah Eva juga lolos hampir 10M. Coba aja kalau misalkan kemarin tanggal 26 Oktober itu gak ada yang viralin Eva, Masih aman. udah beres, dari BRI juga udah menentukan dari November Desember itu udah beres, cuma ada dia gini loh, itu arisan tergantung investasi, ada keuntungan gitu kan. Terus Mbak Eva pertama itu tuh arisan, sebetulnya awalnya itu arisan real atau apa? kalau arisan real emang Eva pegang juga, cuma emang nggak dijual gitu arisannya mereka. Ya emang ada beberapa, cuman ya kayak minjem juga mereka nggak ngasih keuntungan, malah keuntungan itu dari pribadi sendiri gitu. Terus kenapa muncul ada keuntungan gitu loh? Istilahnya menjanjikan kepada mereka ada keuntungan sekian seperti itu kan, istilahnya ada semacam bujuk rayu gitu kan. Ini loh nanti ada keuntungan kamu kalau misalkan ini ada keuntungan sekian. Nah itulah yang mereka tuntut akhirnya gitu. Dan ini kan ternyata kan
kan jadi loss ya, jadi maksudnya jadi terhenti di bulan apa gitu kan, jadi akhirnya mereka tidak terbayarkan, mereka tidak dirugikan karena tidak salah mereka juga, karena apa, ada keuntungan di situ. Jadi kan karena ada keuntungan, berbondong-bondonglah mereka ikut arisan itu gitu. Iya, emang itu permainan EP juga sih konyol, cuman kan ya ada beberapa yang kebantu, kayak Mama Fania juga bilang makasih ATM berjalan Eva gitu kan. Oh, Iya kayak gitu. kan dari kamu kan sebagian doang, cuman berapa persen itu mana duit aku mah usaha tiap hari. Omset aku berapa satu hari itu 500. Kalau misalkan aku kali 30 itu udah 15 juta omset aku itu Eva. Pak Ayub itu gaji 1 bulan itu 8 juta. Bukan dari cuman arisan kamu doang, aku tuh kerja dari subuh sampai malam aku kerja, omset aku itu bersih satu kali 500. Bukan aku mengandalkan kamu, sebentar Pak. Suami aku juga kerja, gajinya 8 juta. Udah ada buktinya ini. Silahkan. Ini ya Mbak Eva. Ini udah itikat baik, ibu juga kalian pertama viralin Eva. Coba kalau misalnya ibu nggak viralin Eva, Coba cair kamu- di BRI. Udah. Dari tanggal 19 itu pokoknya. kamu dari tanggal 19 udah nggak cair ke Sinisa berapa ratus juta, 300 juta. Harusnya Sinisa itu yang pertama viralin kamu. Yang pertama Kamu duitnya ada apa enggak? juga kan udah sini. Nggak ketemu nanti. Tolong biar si Bapak Ini, sama Mbak, ya. ibunya aja yang menangani. Yang penting aja. Pada prinsipnya saya hadir di sini Udah biarin aja kalau udah persidangan, kalau Ma- misalnya Eva meng- nggak bisa bayar, udah biarin. mengantarkan somasi ke Ibu. Somasi ini adalah bentuk memberikan dan meminta adanya etikat baik dari Ibu guna penyelesaian bersama. Jadi dari hal yang terjadi tanpa saya harus membahas sebabnya apa, ini gimana ini solusinya gitu loh. Karena kan tidak sedikit gitu loh. Kami sih meminta ada harapan yang Ibu gambarkan seperti apa terkait penyelesaian. Contoh kasus, oke saya mau buat perjanjian dengan kuasa yang ada, istilahnya saya jaminkan aset saya berbentuk sertifikatnya atau apa gitu loh, dengan kata lain nanti pembayarannya dicicil seperti apa, itu merupakan solusi. Kami juga kan tidak serta-merta gitu loh hal seperti ini dibawa ke ranah hukum dengan melaporkan dan segala macam. Makanya somasi ini kita layangkan adalah bentuk agar semuanya bisa dilakukan secara kekeluargaan. Makanya kita minta ke Bu Eva seperti apa nih solusinya seperti itu. Jadi kita keluarga juga kan memang udah ke polisi juga, polisi penjelasan itu polisi masuk totalin dulu kerugiannya berapa sih, dari situ kan kelihatan dari penipuan. Makanya keluarga itu udah ngerekap semuanya, ngerekap data itu keluar masuk ke uang itu ke rekening. Enggak, pertanyaan ke polisi konteksnya apa? Itu buat klarifikasi. Pas sebelum Memang sudah ada laporan? belum ada laporan. Kalau ada laporan kok ada klarifikasi? Nggak ada hubungannya gitu loh. Siapa yang laporin? Justru harusnya Misalkan pas rame-rame di sini, misalkan pas kesini juga kan nggak ada korelasinya, secara hukum nggak ada korelasinya. Polisi mau menindaklanjut setelah ada laporan. Polisi memanggil verifikasi setelah ada laporan. Makanya konteksnya sekarang mereka ini sudah ada kuasa hukum saya. Jadi nanti kalau hal apapun terkait mau buat perjanjian apa dengan kita gitu loh ya, seperti apa contohnya seperti tadi case-nya ya, kita juga ingin win-win solution dan tidak memperberat Bu Eva, yang penting itikat baik itu nyata gitu loh, seperti itu gitu loh. Kalau memang mau mencicil silakan aja, iya, tapi harus ada juga jaminan gitu, karena kan kalau mencicilnya tidak seberapa gitu, mereka juga kan tidak punya pegangan gitu loh. Nanti jaminan itu tidak ke mereka, mungkin kita amankan di kita atau dititipkan notaris, itu juga tidak ada masalah gitu, seperti itu gitu loh. Itu merupakan solusi Bu gitu loh, saya kasih gambarannya gitu kan. Dan yang pasti istilahnya ya kita tunggu gitu seperti apa gitu loh. Mungkin dilanjut Mas. Saya memang dari jaminan juga, jaminan palingnya hati enggak. Sekarang begini ya, kolerasinya gambarannya. Ini tidak sedikit loh angka yang dilaporkan. Nah, pertanyaan uangnya kemana itu pasti ada. Enggak ada. Enggak, pertanyaan dari mereka, uang mereka itu kemana pasti ada. Bisa diperiksa semua. Hah? Bisa Iya, emang dilihat. perputaran uang itu Iya, itu kan bukan urusan mereka. Urusannya Bu Eva. Gitu loh, mereka kan nggak mau tahu. Mereka kan tahu uangnya kembali. Iya. Gitu loh. Jangan sampai gitu loh.
nanti justru kalau sudah mau masuk laporan polisi semuanya pasti akan diusut. Itu kemana perpindahan dana itu, jangan sampai nanti malah terjerat pencucian uang dan segala macam gitu. Seperti itu. Polisi belum menindaklanjuti karena belum ada laporan. Dan kalau ini nggak ada solusi, kita akan kirim somasi kedua dan terakhir. Langsung kita akan buat laporan. Karena angkanya sudah hampir mencapai 9 miliar, maka kita laporkan ke Barreskrim. Seperti itu gitu. Ya, itu bukan aku, tapi itu saya ingatkan gitu loh. Dibalik berupaya agar semua ini selesai secara kekeluargaan. Monggo gitu loh kan. Seperti itu masih ada ruang, masih ada waktu gitu untuk berpikir, dan kalau memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan kembali kita bisa dengan saya gitu kan, nanti buat perjanjian seperti apa gitu kan. Ya itu kan saya kembalikan tadi gitu loh. Kalau dibilang nggak ada uangnya, nggak ada jaminan, susah. Mereka nggak mau tahu, mereka mau tahunya uang kembali gitu loh. Angkanya tidak sedikit gitu loh ya, silakan aja gitu loh kan. Masing-masing punya alibi, masing-masing punya alasan, terserah alasan mau seperti apa. Nanti keterangan itu bisa di kepolisian. Ya, polisian pasti akan bertanyakan uangnya kemana. Dan polisi juga cerdas, tidak akan percaya dengan omongan kita. Nggak ada pak, pasti dia akan melacak semua. Iya, gitu. makanya mendingan ke Iya. kepolisian aja. Ya nggak masalah kalau memang mau seperti itu ya, kita pasti tindak lanjut ke sana. Cuma prosedural kita masih tetap memberikan ruang itu gitu, seperti itu. Somasi itu. Percuma juga kalau sekarang ngejelasin yang nggak ada yang percaya, disangkanya ada banyak aset segala macam. Kalau ke kepolisian kan pasti jelas gitu pak, gimana uangnya. Iya. Bukan polisi aja, polisi juga harus tahu, masa nggak tahu yang sembunyi kan. Polisi yang bisa Apa polisi? Polisi lu yang tahu duitnya kemana, itu Polisi bukan juga nggak tahu, justru polisi. nanya ke saya sendiri nggak. Gimana polisi Gimana tahu kan ceritanya namanya? polisi nggak tahu. Jadi polisi itu kan Polisi hanya bisa menekan, mengarahkan kamu luang jadi kamu kemana. menyelidiki apa yang Menyelidiki. sudah diperbuat gitu. Jadi kan perbuatan pribadi ya istilahnya seperti itu. Yang tahu itu diri sendiri, hati nurani yang tahu itu uang kemana. Ya sekali lagi mungkin ini ada ruang untuk pikir ya. Nanti langkah-langkahnya seperti apa sebelum kita melangkah ke langkah hukum gitu ya. Jadi jikalau ya ini sih balik lagi ke hati masing-masing, apa yang sudah diperbuat dengan uang itu, dengan uang orang itu, apa yang sudah jadi flashback sendiri aja gitu. Iya kan takutnya itu ya Bu, Pak. Ini masalahnya misalnya nih orang kayak model anak saya, sekarang kan pakai duit orang masukin ke dia. Kita juga dikejar-kejar orang, permasalahannya banyak di situ juga. Itu banyaknya seller. Ah. Ya, salah satu imbas dari itu. Jadi ini mungkin mereka tuh Jadi karena ada juga korban. kekhawatiran Sampai juga anak mereka saya ada minta dalam- jual rumah, bayangin aja gara-gara urusan duit begini. Nah, Nah itu tolong dipikirkan juga ya. jadi kalau harus punya hati manusia itu. Ini di kuasa saya itu ada sekitar 65 orang ya, dan kemungkinan akan bertambah untuk kloter 2 ya. Monggo aja somasi kita dibaca dengan teliti ya, karena bagaimanapun di sana masih ada solusi seperti itu Bu ya, dipertimbangkan dengan keluarga, dengan suami bagaimana baiknya ya. Kalau kita sih untuk polisi itu gampang lah, itu kerjaan kita gitu loh, tapi kan tidak di sana. Itu monggo mungkin dari Pak RT, Pak RW. Mungkin gini Pak, mohon izin sebelumnya. Kami di sini kan selaku ketua lingkungan ya Pak ya. Saya minta tolong Pak, minta tolong dengan sangat gitu kan. Saya sendiri karena banyak komplainan juga dari warga Pak, terutama di lingkungan gitu kan. Banyak yang udah merasa resah dengan kejadian seperti ini gitu. Jadi apalagi seperti hari ini mau ada kejadian seperti kita nggak tahu ya Pak. Saya nggak tahu. Bahkan tahu juga dari warga, Pak itu ada apa lagi itu di itu. Jangan sampai ributan lagi nih, gitu Bu. Jadi saya minta tolong, saya juga berterima kasih banyak nih sekarang dari pihak nasabah punya perwakilan, intinya mah udah punya lawyer, intinya perwakilan. Saya minta ke depan mah jangan ada lagi ribut lagi dah. Itu saya minta. Karena tolong. selama ini nggak beres Pak, itu akan selalu ribut. Terus terang aja. Nah, Kan karena apa? gini Pak, mohon izin. Sekarang Bapak juga ke mana sekarang? Surat pengacara dia bilang mau selesaikan dalam tempo. Sekarang mana buktinya, kan nggak ada. Bilangnya udah selesai. Sampai bilang Udah bikin malu. berita, udah bikin berita. Ah, udah kan bikin berita. Gini Pak, kalau saya kan nggak ranah di lawyer, saya mah ya, saya mah ranah di lingkungan aja. Tuh, Saya kamu baca untuk- tuh, kamu saya baca. untuk Apa? menjaga keamanan Apa yang aja kamu sama di selesaikan lingkungan. buat tanya? Gitu. Jadi kalau bisa begini mah repot saya mah.
gitu. Nanti jangan sampai benturan sama warga juga Bu, saya bilang. Kalau saya terima kasih banyak nih atas kedatangan Bapak dan bisa mewakili, kan gitu ya saya. Makanya cepat selesaikan sama siapanya biar orang-orang nggak kesini. Nah begitu. Itu Kalau jalan saya, keluar. bukan ranah saya Pak. Ranah saya. Izin Pak Jadi RW. gini saya minta tolong Pak, Iya. ke depan. Bila mana mau ada aksi lagi, tolonglah dikasih informasi. Kan ke baru kali ini sih lingkungan. Pak. Itu lingkungan aja saya mah. Kasih tolong lingkungan. Sama aja begini Sebenarnya- kita nggak dihargain. Begini, mohon maaf. Datang kapanpun itu hak mereka. Tidak ada aturan yang dilanggar. Ini bukan demo, ini adalah menagih dalam rangka haknya. Gitu loh. Saya paham Pak di sini. Iya, Saya Bapak paham. seharusnya menekankan individu yang di sini agar cepat diselesaikan agar warga tidak ke sini. Itu Kalau saya menekankan Pak, itu udah pertemuan di tanggal kemarin tanggal Iya. 4 kemarin udah tekankan di situ. Nggak ada jawaban Udah lagi. tekankan bahwasanya di situ udah ada notulen musyawarah persetujuan bersama. penyelesaian yang paling penting. Kalau notulis sekedar janjian tanpa penyelesaian itu tidak akan pernah, Pak. Nah. Kita juga susah buat melarang mereka. Sekarang kan begini, Bapak udah mendengar sendiri kan tadi Iya. ini di sini. Saya bukan membela nih Pak ya, saya nggak bela. Saya cuma hanya di lingkungan saya tentram aja saya, Ya kalau kondusif mau aja sama. tentram, makanya saya bilang kalau mau tentram ya diselesaikan. Bapak harus ada di tengah-tengah. Ini sudah selesaikan, ada yang tidak datang lagi. Itu, gitu loh. Bukan Bapak berharap ini tidak datang, sementara Bapak tidak ada penekanan buat penyelesaian. Maksud saya Pak, kan sekarang udah ada perwakilan. Udah Iya ada kan, baru perwakilan sekarang. kan? Udah ada perwakilan Iya. Bapak kan di sini sama Ibu nih. Kan cukup mewakili suara dari bawah. Iya, Dan gitu, sekarang- maksud saya sekarang ini udah punya lawyer juga. Udah aja tinggal tiktokan sama Mana ketemu dia lawyer. pergi kok. Gitu aja. Ya, Oke, kalau saya hal mau itu begitu. sudah kita arahkan, saya bilang kan, mereka juga udah tahu satu pintu. Tapi kalau tiba-tiba mereka datang ke sini ya, kita juga nggak bisa jaga kan, Pak, nggak bisa cegah. Gitu. Ya intinya apapun itu kita hargai. Tapi kalau kami harus laporan ke Bapak, terus Bapak nggak mendapat laporan bahwa nggak dihargai, itu nggak ada. Nggak ada kewenangan lawyer datang kemanapun pakai izin ke siapa. Istri kan kita tidak punya lingkungan Pak. Loh, kita juga kan nggak ngerti. Kita juga kan belum kenal, Pak. Gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan terkesan Bapak menyalahkan kedatangan kami, nggak ada. Itu bukan demo. Saya mah gak Ini menyalahkan mau Pak. ini. Ke depan saya mau bertanya ke depan harus bagaimana gitu. Kita bicara ke depan Pak. Kita Kita bicara kan menuntut hak kita, Pak, yang belum benar dibayar. Bu, benar. Saya paham. Sekarang di sini. saya tanya, nggak ada hubungan itu, Bu. saya tanya solusi dari PRW apa? Kalau saya solusi, memang saya karena namanya juga ibarat kata yang harus kembalikan. Tapi tadi saya dengar Silahkan tekan dia, Pak, jangan ke kita nekannya. Saya mah nggak menekan semuanya. Kita yang Bu. Saya di tengah. dirugikan. Saya di tengah. Bapak nih. kan nggak mau kan? Saya di Kalau tengah. misalkan Bapak bertanggung jawab kan nggak mau. Saya Kita yang bicara dirugikan. lingkungan, Bu. Silahkan ke dia yang Saya bicara nekannya. lingkungan ini. Ya bicara lingkungan, ya Nah. bicara semuanya, Pak. Ya Gitu. kan? Siapa sih yang mau seperti Lingkungan ini? Bapak juga sama, ditipu semua kan? Sama, saya juga di sini itu warga saya juga Bu. Saya juga bela juga. Gitu loh. Kasihan juga kan sama. Saya ingin nggak mihak sini, nggak mihak sana. Kita bicara lingkungan aja saya mah. Ya artinya, Gitu. ya sudah Supaya biarkan saya mah ada aja. ungguh-ungguhnya gitu. aja gitu doang. Biarkan aja, misalnya kalau memang ada yang menagih ke situ ya biarkan aja, kan hak mereka juga buat menagih. Mereka bukan kayak begini kan, mereka bukan dalam rangka bikin rusuh kan? Apalagi ini kafe, public area. Siapa yang mau melarang? Ada nggak dasar undang-undangnya? Nggak ada. Emang bener ini Pak. Nah. Emang bener. Terus? Emang bener. Cuma kan yang saling di lingkungan Pak. Iya. Kami merasakan Biasa. apa ketika sekarang merasakan apa coba? Sekarang kan tidak ada. Kita contoh kayak kemarin Enggak, Pak. Nih. enggak sekarang. Iya hari ini Pak. Iya, cuma merasakan apa? Baru kemarin sore itu kita nih Pak RT. Jam setengah 12 digedor-gedor. Wajar, mereka mau Ya ngambil kan? Di haknya. sini rame-rame teriak-teriak. Kan begitu kan? Siapa yang dipanggil? Kan gitu meren Pak. Kalau ada yang Maksud saya, melanggar, biar cepatlah selesai kalau permasalahan ada ini. yang melanggar ya silahkan aja dilaporkan, itu prosedurnya, gitu loh. Tapi dalam konteks ini, Bapak kan sulit, gitu loh, membendung mereka dengan alasan ini, gitu. Saya sendiri sebagai kuasa hukum udah kasih tahu, tapi kalau mereka tiba-tiba kesini ya nggak bisa, gitu, karena itu hak mereka. Ya, Gimana kalau- sih Pak, kalau misalnya duit kita lagi butuh Iya. tiba-tiba nggak dibayar, paniknya, Itu gitu yang loh. dikejar-kejar orang, Pak. Dikejar-kejar sama sampai Saya anak saya tanya sudah aja. jual rumah. Saya tanya. Gara-gara urusan Bapak ini begini. sampai ngejual rumah, Bapak tahu nggak? Si ibu itu sampai ngegedein rumah 700 juta. Saya nggak tahu. Saya tanya si Reza. Nggak tahu. Setelah Gimana pertemuan paniknya kita nih orang? setelah pertemuan Karena kemarin kita tanggal nggak niat 14, nipu orang. Kalau gitu Iya. jadi kita kalau nggak punya niatan kita mau Bapak sama juga harus orang. tahu, Bapak juga harus tahu masalah Bu. kita. saya pengen saya tanya dulu ini. Kata ibu bilang saya pengen nanya. Silakan. Sejauh mana penanganan PLN? Waktu saya pertemuan kemarin, saya tekankan si Reza, ya kan? Reza, bahkan saya tekankan kan. Lu jangan kabur. HP lu harus aktif. Saya bilang.
bilang. Menyatakan aktif aja lo. Enggak, checklist. Checklist sekarang. Sekarang checklist. Kuasa Lo tapi nggak kabur kan? Nggak kabur kan? Nah, selama ini kan waktu kemarin kan ada di bahasa lo ada etikat baik. Gua tanya, lo selama ini sudah kan kemarin masalah kan pengumpulan data itu udah itu semua dikerjain semua. Enggak, jawaban Pak Budi itu sudah enggak imbang. Dan juga kira-kira selama 2 minggu ini udah ada yang dibalikin belum? Belum, saya belum. Saya belum, dari 900 juta. Yang lama udah gila, yang besar-besar enggak. Yang Cicil dua berkuasa dari di 100 sini juta tuh itu nggak ada yang ada. dicicil 200.000 Pak RW. Mau 200.000. Ini angkanya biar Pak RW lihat. Itu angkanya Pak yang kita kasih. Total sama keuntungan itu 9 miliar. Saya pengen suasana teh lingkungan teh adem aja. Iya. Ya udah, Bapak urusannya sama Pak Reja, bukan sama kita. Ini datang orang yang panas semua, Pak, duitnya hilang. Lah kadang kan begini Pak, ini si Reza sama si Eva nggak di sini, sedangkan di sini orang tuanya kasihan juga anak-anak jantungan kan. Kemarin pertemuan nggak ada. Dari etikat baik ya. Iya. Sekarang gini, kami Mbak harus menemui dia di mana Pak selain di sini. Nah, tanya langsung Bu, Nggak ada. langsung. Ya, ini kan Langsung ada aja. Pak RW ya sebagai Iya. saksi. Biar Langsung Pak RW aja. tahu gitu loh, biar mengamankan apa Lingkungan. lingkungannya ini. Ya balik lagi ke Mbak Eva sama Mas Reza. Kami harus ketemu Mbak Eva di mana selain di sini. Japri ya, kita ya. Nanti ini kan nomor telepon ada ya di sini ya. Iya. Nggak ada. Catat aja Bu. Atau Dan nanti japri ke saya bisa, itu ada nomor teleponnya. Nomor telepon saya ada. Sini kan. Iya. Aku tahu. Oh, ya. Nomor teleponnya ada nih, Jainuddin. Jadi hubungannya dengan kami aja, tidak dengan warga. Dan tapi udah dengan kita info, Pak, Iya, dari satu saya sini. setuju itu kali itu, setuju saya. seperti itu ya Bu Eva. Nanti yang menghadap Bu Eva nanti kami di mana dan kapan, tapi dengan satu saat ada penyelesaian. Jangan di PHP-in istilahnya gitu ya. Tapi juga minta tolong banget Bu, maksudnya usahanya jangan dibawa-bawa juga kalau misalkan usahanya lancar. Jadi kita minta pertanggung lebih jawab cepat, lebih cepat dapat uangnya. Jadi kan cepat juga buat nyicil-nyicil gitu. Kamu dicicil saya 900 juta, dicicil 200 gimana ceritanya? Mungkin berat. Nanti Nih, makanya satu nanti orang juga kan tadi dengar berapa itu coba. Iya. Kalau di situ 100.000. Paling gaji berapa sih satu hari? Minum. Wah, cuma 4 ini. 10 juta Minum, ya. minum. ya makanya nanti Justru adanya kita itu biar nggak jadi-jadi gitu loh. Makanya somasi ini kan bentuk itikat biar Ya mudah-mudahan ke depan, Iya, ke depan mah cukup kalian aja. ya kita sama gitu. hargailah ininya Pak RW gitu. Ini somasi ini ya bentuk memberikan kelonggaran gitu, seperti itu. Nggak ada buat Ya intinya mungkin saya juga ngerasain ya, gimana sih kecewaan nasabah gitu ya, 10 kali pertemuan tidak ada hasil gitu. 2 kali juga tidak ada hasil. Kita kan cuma janji yang lain Malah ada berita sudah semakin dicicil panas sebagian semakin besar. panas gitu ya Makin panas kondisinya aja itu gitu ya. semuanya. Kadang-kadang orang Sebagian datang besar ke Kayak rumah, anaknya belum dengan sekarang pun situasi belum yang dikasih, panas, tidak tiba-tiba bisa udah. menari lingkungan gitu. Udah selesai, Pak. Saya hargain dia gitu ya, memang wajar seperti Bapak katakan gitu. Tidak ada larangan buat kami, cuman kami bisa mencegah gitu. Nah dengan adanya ibu dengan bapak itu sebagai pendamping mereka, nah ini bisa sedikit ada mengademkan gitu Pak, sambil mencari solusi gitu. Gimana caranya ke depan nih penyelesaiannya gitu. Jadi tidak harus kayak kemarin hampir 300 orang Pak. Udah Ya kita itu, itu salah. Yang ini yang itu kan istilahnya tidak Dijanjikan tidak iya. mungkin ada asap kalau nggak ada betul. gitu kan. Jadi akibatnya inilah apa yang ditanam ini yang Nih. dituai. sebenarnya tadinya mau kita aja kan dari Pak Budi infonya WA ke saya, katanya hari ini saya nggak bisa ikut kumpulan yang diagendakan hari ini. Saya pikir kan ada pertemuan, makanya pada ikut gitu mereka gitu. Tapi ternyata nggak ada kan. Pak karena Budi Pak WA Budi saya janji 2 minggu akan selesai. katanya mau ada mediasi lagi gitu. Saya Ini sih kan berharap ketemu sama Pak Budi ya. Kalau kita sih. tuh, katanya Telepon jangan udah punya ya Pak? ada. Ya udah, tinggal kontak ke Pak Budi aja pada baiknya. Maksudnya ada Bu Eva-nya, ada Pak Reza ya, ada Pak Budi gitu kan jelas. Saya sih berharapnya nggak begitu. Tapi saya harap juga jangan terlalu lama Bu ya, karena urusan ini kalau terlalu lama juga kita mepet dengan. Makanya prosedurnya Pak, kita kan mesti ada somasi dulu. Ya saya paham. Oke, pakai alur Bang. Saya tahu. Saya juga banyak Somasi ini Orang, Pak, saya udah kasih orang. waktu 3 hari, 5 hari. Jadi nanti minggu depan nanti saya kirim lagi.
Saya tahu. Saya juga sering didampingi pengacara kok. Saya tahu masalah Bapak masih tahu. Semoga di tengah-tengah itu ada solusi yang terbaik, gitu kan? Jadi nggak perlu langsung ke polisi. Nah, tapi terbaik ini bagaimana? Kita kan mesti tahu juga isinya. Bu, kalau ke polisi malah bayar kagak nggak bisa habis duit juga nanti malah. Akhirnya gua kesana kemari bayar ya. Jadi pasang badan pidana itu nggak menghilangkan perdatanya, hutangnya tetap hutang Ada sisi gitu loh. sebelah. Nggak ada. Pidana itu adalah menghukum perbuatannya. Gitu loh. Memang ditemukan unsur penggelapan pidananya, ya ini pidananya. Oh, tadi utang-utangnya tetap utang gitu. Seperti Karena itu. masuknya ke ranah perdata. Jadi Perdata. Waktu akhir pertemuan kemarin Pak di RW itu sini saya sampaikan gimana aja kamu bisa Pak, cuma sedikit. Kalau minta banyak saya pasang badan. Mana itu orang? Saya tekankan semua, saya bilang saya katanya RW nggak bantu. Bantu warga saya juga banyak yang kena, ini juga warga saya kan dari posisi saya di tengah-tengah. Pak RW, lihat sampai ada yang lahiran nggak ada duitnya. Kemanusiaannya di mana coba? Pak RT yang nalangin. RW. Saya kerjanya mulung Pak saya. Jadi sisi itu mesti apa sih istilahnya Pak Bu Eva juga mesti tahu gitu akibatnya seperti apa. Buktinya kan orang-orang seperti ini jadi akhirnya terkena impas. Apapun alasannya, tapi kan duit itu udah ada di sini gitu. Gitu, itu dia. Jadi mesti bertanggung jawab ya. Ini akibatnya itu kalau dibilang kerugian ini lebih rugi lagi, nyawa lo urusannya. Gitu. Jadi akibat kalau kita rinci bisa jadi pidananya makin nambah ya Bang ya. Gitu. Cuman kita nggak sampai seperti itu. Tolong gitu loh. Ini waktu ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi ruang ini dipikirkan bagaimana caranya. Uang itu ada di mana gitu loh. 9 miliar saya juga nggak habis pikir tuh di sini gitu. Terus terang. Kalau nggak ada taman lagi. Enggak, gini aja. Karena ini nggak ada kuasa hukumnya juga, tapi saya minta penjelasan dari Mbak Eva. Kapan akan ada solusi untuk kita, ya, agar ada kejelasan? Ini jualin aja ambil yang ada. Kapan waktunya? Minggu depan kah? Besok, lusa? Minggu depan nggak mau. Kita udah menunggu. Karena kita udah nunggu 14 hari loh. Lebih. Jadi gimana Pak Reza? Kita butuh real waktu yang untuk kita bicara, tapi dengan dua pengacara. Iya boleh itu, tapi dengan apa? Kita timnya ada 4. Ya. Pokoknya kuasa hukum lah ya. Dengan kuasa hukum. Kalau bisa sih Bu Eva nanti sama Pak Reza juga melibatkan kuasa hukumnya. Nah, kapan? Jangan sama di grup, kuasa hukumnya. Katanya mau datang sih Pak Kusnadi. Sekarang. Tapi keluar kota. Pak Kusnadi, kuasa hukum juga. Sekarang ini jam berapa? Udah jalan atau Ini kan kita baru pulang aja. Pulang biar pas waktunya kapan, biar enak gimana. ya, kalau Pak Kusnadi Ya, pengen ketemu aja kali Pak, kepastian ya Pak. Kita kepastian dan ntar kan kebutuhan orang banyak. Gitu loh. Kan kita udah nunggu, udah ngikutin apa kata mereka. 14 hari. Udah 2 kali. Nah, kalau nggak gini, kalau misalkan hari ini mungkin kita bisa tunggu Bang. Ya, Selama 5 hari. kita nggak apa-apa. Misalkan kita ke ini dulu, kita pulang dulu, nanti kita diwakili sama kita hari ini. Apapun keputusannya itu, nanti kita akan sombong sama ibu-ibu. Jadi mohon beri kami kepercayaan ya. iya, itu kan somasi juga belum dibaca ya, baca. Karena kan Tadi dia mana dibaca. somasinya tadi? Udah dikasih sama gitu, Pak. Hari ini ya, hari ini kita tunggu. Tapi jangan sampai malam. Ini Pak Kusnadi. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Speaker Pak. Sore. Iya, Pak Gus. Ya, gimana, Pak?
Halo? Ya, halo Pak Kusnadi ya. Masuk Pak. Siap. Satu timnya Pak Budi, Pak. Baik, baik. Ya. Kebetulan kalau saat itu kan saya ada retailer di Bekasi, jadi saya nggak bisa hadir tuh. Iya. Itu dengan siapa Bang? Izin Bang. Dengan Jainuddin Pak. Oh iya Bang. Iya. Tadi saya udah komunikasi juga sama Pak Budi sih. Oh iya. Iya. Ya intinya katanya ada pertemuan hari ini tapi ternyata nggak ada gitu. Jadi kita antarkan somasi aja Pak, yang mau dipelajari. Oh, siap. Gitu Bang. Oke. Nanti kita baca, kita Siap. pelajari dan kita jawab Pak. Siap. Oke. Iya. Baik, Pak Kusnadi, ini saya kembalikan. Oke, siap. Terima kasih Bang. Kalau minggu macet Masih buka. dicetak ulang aja. Nanti dijadwalkan ulang, tapi setidaknya sudah ada bayangan kapannya dari Mas Reja sama Bu Eva disampaikan ke kami. Nanti disonding ke pengacaranya. Jadi di matchkan jadwalnya untuk ketemu sama kita. Kira-kira kapan Mas? Mungkin setelah tadi bacanya tadi baca somasi kali. Iya, somasi tetap dibaca Pak, tapi kan intinya udah kelihatan sebetulnya apa gitu kan. Jadi bisa udah alurnya itu udah bisa tahu ketemu kita tuh kapan gitu. Jangan terlalu lama Mbak, karena ini somasi 5 hari. Hari Senin sore. Senin sore ya? Di Japri aja Senin. Jamnya kan kita juga gak tahu. Mana sih nomor TNT? Ada ini, ada handphone atau? Takut saya nggak angkat. 0813-6709. Mungkin ibu-ibu seperti itu ya. Jadi mohon kesabarannya. Jadi nanti mungkin kita sampaikan juga ke mereka. Kita tunggu ya. Niat baiknya nanti di hari Senin. Nanti kami pasti akan sampaikan, gitu ya. Jadi sekali lagi beri kepercayaan pada kami untuk kasih ruang ya untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu Pak RT, Pak RW, terima kasih Atur nuhun Pak RT, Pak RW. sudah menerima ini ya, sudah menerima kami. Bu Eva sama Mas Reza, saya tunggu niat baik dan kabar baiknya gitu ya. Mohon maaf atas kedatangan kami jika tidak sesuai dengan yang seharusnya lah, tapi kami di sini hanya menginginkan satu keadilan untuk kami, untuk mereka, untuk klien kami. Ya gitu. Itu mungkin Pak RT, Pak RW. Nuhun.